Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Pastrooper sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Saya Anjera Harisanto dari Pas Pusat. Ada pertanyaan yang sering masuk kepada kami. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh alumni pelatihan setelah workshop? Nah, saya akan jawab untuk teman-teman semua. Workshop PAZ 2 hari ya, 2 hari meringkas materi yang demikian panjang, yang demikian luas menjadi sebuah pelatihan yang 2 hari. Tentunya tidak semuanya langsung bisa dipahami 100% oleh seluruh alumni. Kami memahaminya. Walaupun secanggih apa kurikulum dibuat, walaupun sehebat apa fasilitator yang memberikan pelatihan, tentunya akan ada proses. Biasanya kan dari awal ya seseorang itu belajar itu istilahnya tahu dulu, aware dulu, tahu dulu tentang ada PAZ. Terus yang kedua mulai berpikir ini PAZ gimana yang manfaatnya buat diri sendiri ya kan. Lalu apa manfaatnya untuk saudara kita, keluarga lingkup terdekat saja ya. Nah, lalu apa manfaatnya untuk yang lain. Lalu apa yang dilakukan setelah pulang dari workshop? Nah, setelah pulang dari workshop tentu bagi Bapak Ibu yang sudah memahami ya, minimal yang sangat minimal gunakan ilmu PAS Al-Kasau itu untuk personal, untuk diri pribadi. Saya masih ingat ya, ini sekedar berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu seluruh alumni ya. Saya masih ingat ketika saya dulu belajar ya, belajar PAZ ini. Yang saya memiliki konsep belajar begini. Saya akan kuasai problem yang ada pada diri saya. Jadi kuasainya, saya penyimpangannya apa, kendornya di mana ya kan, kemudian yang pantelnya di mana, kemudian saya gerakannya apa, saya kan masterin dulu sambil saya mengamati diri saya terhadap respon jurus-jurus itu. Katakanlah begini, saya misalnya tubuh saya sebenarnya tipe C ya. Kalau saya menguasai jurus tipe C, artinya tipe yang lain adalah selain yang saya kuasai gitu. Atau saya akan mencari pasien-pasien ya, atau saya membantu lah ya, membantu orang yang dengan karakteristik seperti saya. Itu dulu metode ketika awal saya belajar. Jadi saya memasterkan diri saya memasterkan diagnosa pada diri saya memasterkan bagaimana jurus yang saya terapkan kepada diri saya. Adapun orang yang berbeda dengan saya, berarti itu tipe yang lain. Itu tipe yang itu dulu. Jadi kita gunakan ilmu PAS itu diterapkan kepada diri kita sendiri gitu. Kalau tahu misalnya ya, kita mengenal ada hitam dan putih. Kita mengenal apa itu hitam. Hitam, ternyata hitam tuh begini. Maka insya Allah selain hitam adalah putih. Ya. Ini gambaran sederhananya gitu. Jadi tidak harus menghafal apa hitam atau itu putih, tapi menguasai satu akan memahami yang lain. Nah, ini untuk tahapan awal. Lalu yang kedua, bagaimana belajar ya? Belajar ini kita misalnya yang sudah punya keluarga ya, yang punya keluarga. Seorang suami mengecek istrinya, atau seorang anak mengecek orang tuanya, mengecek kakak adiknya, ya kan? Itu apa? Yang kakak saya apa ya? Tipe apa ya? Adik saya tipe apa ya? Jadi kita mulai mengenal tuh, mulai mengaplikasikan gitu kan. Ya, jadi misalnya setelah kita pahami ada banyak pola-pola, baru kita ke yang lebih luas lagi. Itu paling tidak. Jadi sambil kita buka modul lagi, kita buka video-video, ataupun kita di YouTube-nya Pengobatan Akhir Zaman kan ada banyak video ya, kita pelajari mengapa ini, mengapa itu. Dengan bekal Bapak 2 hari belajar sudah bisa mulai menganalisa, mulai berpikir, mulai melihat tentang yang ada di situ. Lagi kita juga ada grup ya, ada grup Telegram yang di situ sudah ada sejak tahun 2018. Tidak usah terlebih dulu bertanya dalam grup itu, scroll ke atas. Karena dari chat yang awal-awal itu ada banyak kasus, ada banyak contoh-contoh bagaimana pembelajaran PAS diterapkan ya kan. Kita mulai baca, kita mulai bayangkan ketika membaca namanya PAS Story ya. Kita membaca PAS Story seakan kita yang menterapi, seakan kita yang melihat pasiennya. Nah, kita mulai renung, ini kayak saya yang menterapi gitu. Sehingga kita ketemu logikanya, oh pasien begini, terapinya begini, jurusnya begini. Ya, mungkin itu sedikit tips bagi teman-teman yang sepulang dari alumni. Dan sedikit penting ya. Beruntung ketika Bapak Ibu mungkin di lokasi rumahnya, sekitar rumahnya itu, atau ya paling tidak ada di sekitar kotanya atau sebelah kotanya sudah ada pastor yang aktif.
Ya, paling tidak silaturahmi, ya, silaturahmi. Saya dulu juga awal belajar saya silaturahmi ke tempatnya Pak Tri, ke tempatnya Pak Kirno, ke tempatnya itu untuk bertukar pikiran apakah benar pemahaman saya. Tentunya dengan meminta waktu beliau dengan janjian lebih dahulu. Sekarang ada kepengurusan pasti ya, perkumpulan Pasturper Indonesia, itu juga wadahnya teman-teman Pasturper yang lebih dulu belajar berkumpul di sana. Terima kasih, itu saja sekedar tips dari saya untuk teman-teman yang setelah belajar mau ngapain. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.